Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendar Hermawan dengan NIM 0102232415 dari jurusan Perkebunan Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi. Nah, pada kesempatan video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hilirisasi perkebunan kelapa sawit. Baik, sebelumnya halo sobat perkebunan. Jadi selamat datang di video saya kali ini. Pada kali ini saya akan membahas mengenai hilirisasi perkebunan kelapa sawit berdasarkan perundang-undangan serta kajian ilmiah. Nah, jadi Indonesia ini dikenal dengan produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan produksi mencapai lebih dari 40 juta ton minyak sawit atau yang sering kita sebut sebagai CPO atau dengan sebutan lainnya crude palm oil. Nah, namun pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar menikmati nilai tambah dari komunitas unggulan ini? Padahal di negara kita sendiri ini salah satu jadi komunitas terbesar di dunia. Nah, jawabannya itu ada di video saya kali ini. Nah, saya akan menjelaskan mengenai dari awal sampai akhir. Jadi saya harap teman-teman atau ibu dosen yang terhormat bisa melihat video saya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan teknis mengenai regulasi dan studi internasional, kita harus memahami terlebih dahulu satu pertanyaan kunci. Apa sih artinya sebenarnya hilirisasi itu? Mengapa kita sebagai bangsa penghasil sawit terbesar di dunia tidak cukup hanya dengan menanam dan memanen? Mengapa kita harus memproses? Dan apa dampaknya bila kita tetap mengekspor dalam bentuk mentah? Nah, ini kata kunci yang sangat bagus ya, yang bisa kita jawab nanti di segmen-segmen berikutnya. Jadi kita bayangkan aja sebuah negara yang kaya akan emas, tetapi setiap gram emasnya dikirim ke luar negeri tanpa diolah terlebih dahulu. Lalu negara itu mengimpor kembali emas tersebut dalam bentuk perhiasan dengan harga 10 kali lipat lebih mahal. Jadi rugi dong ya kan. Kalau kita mempunyai suatu kelebihan, tapi kita menjual suatu kelebihan itu menjadi murah, yang mana seharusnya bisa kita manfaatkan atau kita kelola lebih baik dari apa yang kita punya. Nah, jadi inilah analogi yang tepat untuk menjelaskan pentingnya hilirisasi dalam sektor kelapa sawit. Jika kita hanya mengekspor CPO, kita hanya menjual bahan mentah, kita kehilangan kesempatan untuk menciptakan produk turunan seperti minyak goreng, sabun, margarin, kosmetik, hingga biodiesel dan bahan bakar pesawat generasi terbaru. Hilirisasi dalam konteks perkebunan berarti proses memperkuat rantai nilai dari hasil panen melalui pengolahan industri. Ini bukan hanya soal fabrikasi, tapi tentang bagaimana komunitas dari kebun rakyat dan perusahaan bisa menghasilkan produk nilai tambah yang tinggi. Jadi proses hilirisasi meliputi berbagai level. Dari yang pertama itu ada pabrik kelapa sawit atau yang biasa kita dengar dengan sebutan PKS yang mengubah TBS menjadi CPO. Pabrik refinery yang menghasilkan RBD oleh setarain hingga pabrik oleokimia yang menghasilkan bahan baku farmasi, kosmetik, dan bahan terbarukan. Namun, hilirisasi bukan hanya soal mesin dan teknologi. Ia juga berbicara tentang strategi suatu negara. Negara-negara maju seperti Jerman dan Korea Selatan bukanlah negara yang kaya akan sumber daya alam, tetapi mereka kaya akan nilai tambah karena negara mereka ini menurut saya bisa mengolah bahan mentah menjadi bahan yang bernilai tinggi, bahkan jauh bisa lebih dari 10 kali lipat harga awalnya. Sementara kita di Indonesia ini masih bergantung pada ekspor bahan mentah. Sebagai ilustrasi, nilai jual 1 ton CPO pada tahun 2024 adalah sekitar 850 USD. Tetapi jika diolah menjadi produk akhir seperti sabun, margarin, dan kosmetik, nilainya bisa naik hingga 1.500 sampai 2.000 USD per ton. Lalu, kenapa kita masih menjualnya sebagai bahan mentah? Nah, jadi salah satu jawaban itu struktur industri sawit kita yang masih timpang. Sebagian besar petani kita masih menjual buah segar ke pabrik tanpa kemampuan untuk memproses lebih lanjut. Di sisi lain, perusahaan besar memiliki akses teknologi hilirisasi. Maka dari itu, hilirisasi tidak boleh hanya dimonopoli oleh korporasi, tetapi juga harus membangun kapasitas petani dan korporasi agar mereka ikut naik kelas dalam rantai nilai. Di sisi global, permintaan terhadap produk hilir sawit terus meningkat.
Dunia sedang bergeser ke ekonomi hijau, dan kelapa sawit dengan produktivitas tinggi serta potensi energi besar bisa menjadi suatu solusi. Biodiesel sawit kini digunakan bukan hanya di mobil, tetapi juga dalam penerbangan komersial. Bahkan industri bioplastik dunia mulai melirik sawit sebagai bahan baku berlanjutan. Ini kan bisa sebagai salah satu potensi kita lebih maju untuk kedepannya mengelola sawit lebih terbarukan. Sayangnya stigma terhadap sawit ini masih kuat, terutama di Eropa. Isu deforestasi, pelanggaran hak buruh, dan emisi karbon menjadi momok yang menekan harga dan permintaan kelapa sawit. Karena itu, hilirisasi juga berkaitan erat dengan kualitas produk dan berkelanjutan. Produk hilir yang memenuhi standar internasional, baik dari segi sertifikasi maupun etika bisnis, akan lebih mudah diterima di pasar global. Hilirisasi juga memberikan peluang serta menciptakan lapangan kerja besar-besaran. Jika satu pabrik pengolahan CPO menyerap 50-100 tenaga kerja, maka satu pabrik oleokimia bisa menyerap hingga 500 orang. Lebih jauh lagi ketika produk hilir dipasarkan, kita juga membutuhkan tenaga pemasaran, logistik, desain, hingga teknologi digital untuk menjaga konsumen global. Jadi, hilirisasi bukan hanya tentang industri besar. Ini adalah ekosistem. Ini tentang bagaimana sawit dari desa-desa bisa diolah menjadi sabun yang dijual di Tokyo, minyak goreng yang dipakai di Dubai, atau biofuel yang menggerakkan pesawat di London. Baik, selanjutnya kita lanjut ke segmen yang kedua, di mana kita akan membahas dasar hukum serta kebijakan hilirisasi sawit. Langsung saja ke pertama, pengantar landasan regulasi. Hilirisasi kelapa sawit telah menjadi arah kebijakan strategis dalam RPJMN 2025-2029. Proyeksi sawit sebagai komoditas unggulan telah diatur dalam kerangka RPJMN oleh Bappenas, menegaskan bahwa sawit menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional serta industri hilir yang berkelanjutan. Kemudian Perpres nomor 16 tahun 2025 mengenai sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau yang sering kita kenal sebagai ISPO memperbaharui sertifikasi nasional yang wajib diterapkan untuk usaha hulu, industri hilir, dan bioenergi. Landasan hukum ini menjadi dasar pelaksanaan hilirisasi yang berkelanjutan dan tersistematik. Selanjutnya ada kerangkaian peraturan dan instrumen fiskal. Pemerintah telah menaikkan tarif bea keluar dan pajak ekspor CPO, serta produk turunan menjadi sekitar 10% sebagai insentif fiskal untuk mendorong pengolahan di dalam negeri. Menurut Menkyu Sri Mulyani dalam RAPBN 2025, kebijakan fiskal ini dirancang untuk meningkatkan nilai tambah domestik serta kesejahteraan petani skala kecil sampai menengah. Program mandat biodiesel seperti B35 yang dijalankan sejak 2023 dan peralihan ke B40 pada 2025 adalah bagian dari kebijakan fiskal serta regulatif untuk hilirisasi energi sawit. Hingga Agustus 2024, volume penyaluran biodiesel B35 mencapai 8,49 juta kuintal dengan target B40 sebesar 16,8 juta kuintal tahun 2025, serta penghematan devisa mencapai 158,86 triliun dan reduksi emisi hingga puluhan juta ton. Kemudian yang ketiga, 4 tahapan strategis hilirisasi. Nah, pemerintah melalui Bappenas menetapkan 4 tahapan strategis. Yang pertama, penguatan ekosistem industri hilir. Yang kedua, peningkatan kapasitas produksi untuk kebutuhan domestik. Yang ketiga, penguatan daya saing ekspor. Yang tadi saya bahas mengenai ekspor kita keluar. Yang terakhir yaitu pencapaian ekspor neto. Jadi, ekosistem industri mencakup integrasi hulu sampai di hilir, riset teknologi, insentif pajak, dan pengembangan infrastruktur ke manufaktur oleokimia dan bioenergi. Kapasitas produksi domestik diarahkan untuk memenuhi kewajiban DMO dan biodiesel mandatori sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan pasokan minyak goreng. Jadi daya saing industri diarahkan supaya produk hilir sawit seperti biosurfaktan, bioaftur, dan produksi farmasi berbasis vitamin A sampai E mampu bersaing global.
Semua ini ditujukan menuju pencapaian ekspor neto, di mana nilai ekspor produk hilir melebihi ekspor CPO. Kemudian yang keempat, kelembagaan dan tata kelola. Kelembagaan yang mengawal hilirisasi adalah BPDPKS. Apa sih BPDPKS itu? Teman-teman sobat tani pasti udah tahu tentang BPDPKS. BPDPKS itu ialah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang dibentuk pada tahun 2015 dan kini dibekukan perannya sebagai instrumen kebijakan dari hulu hingga hilir. Perpres ISPO 2025 menggantikan Perpres nomor 44 tahun 2020. Memperbarui sertifikasi tanaman, industri hilir, hingga bioenergi agar usaha sawit memenuhi syarat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Secara paralel, pemerintah mengembangkan dashboard nasional data komoditas berkelanjutan sebagai respon reguler untuk memastikan legalitas dan rantai produksi sawit. Selanjutnya, program pemanfaatan limbah dan bioenergi. Jadi, pemanfaatan limbah, POME, tandan kosong, serat, dan cangkang sebagai biomasa energi dan feedstock oleh kimia mendapatkan dorongan dari kebijakan energi terbarukan, termasuk SAF atau Korsia dan ekonomi sirkular. Pemerintah membentuk tim percepatan pemanfaatan PKE atau Palm Kernel Expeller sebagai bahan bakar SAF dan bahan baku industri hewan. Selanjutnya ialah perlindungan sosial dan penyertaan petani swadaya. Regulasi fiskal seperti biaya keluar bertingkat dan insentif biodiesel dirancang untuk tidak membebani petani kecil. Sertifikasi ISPO wajib juga mencakup petani swadaya agar tetap terintegrasi dalam rantai nilai yang berkelanjutan. Kebijakan peremajaan sawit rakyat atau PSR juga diintegrasikan dalam rencana pengayaan mutu produksi lahannya sehingga bisa masuk ke skala hilir. Kebijakan kredit, pelatihan teknis, dan subsidi juga diarahkan untuk level perkebunan rakyat agar mereka tidak tertinggal dalam transformasi industri hilir. Selanjutnya, target dan evaluasi kebijakan. Nah, target ekspor produk hilir sawit direncanakan untuk meningkatkan dari sekitar 24 miliar USD pada tahun 2023 menjadi lebih besar melalui reorientasi dari ekspor CPO mentah ke produk jadi. Evaluasi kebijakan dilakukan melalui indikator volume biodiesel, sing reduksi, peningkatan sertifikasi ISPO, dan peningkatan jumlah perusahaan olahan di dalam negeri. Selanjutnya, kebijakan juga diawasi melalui sumber data nasional seperti dashboard EUDR dan integrasi perhutanan sosial dalam pertanian berkelanjutan. Jadi, poin besar pada segmen ini menegaskan bahwa hilirisasi sawit itu bukan sekedar isu ekonomi, melainkan transformasi kebijakan nasional berdasarkan regulasi dan manfaat fiskal yang diarahkan pada percepatan industri hilir berkelanjutan, pelibatan petani kecil, pengelolaan lingkungan, sekaligus peningkatan ekspor nilai tambah. Dengan fondasi hukum lengkap mulai dari Perpres ISPO 2025 sampai integrasi kebijakan energi dan fiskal, Indonesia bergerak menuju skema hilirisasi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkesinambungan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke segmen yang ketiga. Segmen ketiga ini menjelaskan mengenai strategi implementasi dan tantangan pada hilirisasi sawit. Nah, yang pertama, strategi implementasi hilirisasi sawit itu ada meliputi 4 pilar strategi nasional. PP strategi. Nah, kita lanjut ke segmen yang ketiga. Nah, segmen ketiga ini menjelaskan mengenai strategi implementasi dan tantangan pada hilirisasi sawit. Jadi yang pertama ada strategi implementasi hilirisasi sawit. Nah, adapun 4 pilar strategi nasionalnya, itu pemerintah menetapkan 4 pilar utama. Yang pertama ialah injeksi teknologi tinggi atau hardware, kemudian penguatan SDM atau humanware, kemudian digitalisasi rantai pasok atau infoware, dan sertifikasi keberlanjutan hilir seperti ISPO. Jadi strategi ini dirumuskan oleh Kementerian Perindustrian dalam Forum TPOMI 2025. Nah, inisiatif ini mencakup integrasi pemanfaatan biomasa sebagai produk industri besar dengan potensi nilai tambah hingga 800 USD per ton.
dari bahan baku yang sebelumnya hanya 40 sampai 80 US dollar per ton. Kemudian, ekosistem pabrik terintegritas. Strategi pembangunan pabrik olahan terintegrasi merupakan skema pembentukan industri hilir modern yang didukung oleh insentif fiskal dan fiskal. Reimburse hingga 35% untuk pembelian mesin, pembiayaan rendah karbon, serta standarisasi produk hilir sawit. Tujuannya ialah menciptakan manufaktur sawit rendah emisi, efisien, dan siap menghadapi perdagangan global. Yang ketiga, digitalisasi rantai pasok. Nah, pemerintah membangun platform Sipro 1 untuk pelaporan neraca massa sawit secara digital untuk seluruh pelaku industri yang ada. Sistem informasi industri nasional juga diperkuat guna transparansi, prediktabilitas, produksi, sertifikasi, dan rantai nilai sawit Indonesia. Kemudian, peremajaan sawit rakyat atau PSR berbasis BPDPKS mengimplementasikan PSR untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat melalui bibit unggul dan penerapan Good Agricultural Practice atau GAP. Hingga Juni 2024, program ini telah meninjau sekitar 344.000 hektar kebun rakyat yang melibatkan 154.000 pekebun dengan anggaran 9,61 triliun, serta pelatihan SDM hampir 800.000 pekebun. Kemudian diversifikasi produk dan bioteknologi hilir. Pemerintah dan swasta fokus mengembangkan turunan produk sawit seperti cocoa butter, biofuel, biosurfaktan, bioaftur, dan produk oleokimia bernilai tinggi. Pemanfaatan limbah sawit atau pemetaan kosong cangkang serta serat sebagai bahan bioenergi dan bahan baku biodegradable mendukung ekonomi sirkular dan target non-zero emission 2060. Penguatan infrastruktur dan market diversification. Untuk memperlancar logistik serta distribusi produk hilir, pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, serta sistem logistik terintegrasi. Pasar ekspor juga diperluas ke wilayah seperti Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin untuk mengurangi ketergantungan pada Uni Eropa yang menerapkan regulasi ketat terhadap sawit. Kemudian adapun tantangan strategis dalam implementasinya tadi, yang pertama ialah pembiayaan dan investasi yang terbatas. Banyak pelaku industri hilir bergantung pada skema pembiayaan yang terbatas. Berdasarkan masukan analis, suku bunga rendah, akses kredit inklusif, serta kebijakan fiskal stabil sangat dibutuhkan untuk percepatan investasi hilirisasi. Ketidakpastian regulasi juga mengurangi minat investor. Perubahan aturan yang sering menjadi hambatan signifikan bagi investasi jangka panjang. Kemudian, produktivitas sawit rakyat yang rendah dan tata kelola legalitas. Jadi, produktivitas sawit plasma petani rakyat rata-rata hanya 2,8 sampai 3,4 ton CPO per tahun. Jauh di bawah korporasi yang mencapai 4,2 sampai 4,5 ton per hektar per tahunnya. Selain itu, sekitar 16 juta petani menyertakan kebun sawit pada lahan overlap hutan, mengundang persoalan legality dan konflik lahan yang dikendalikan oleh Satuan Tugas Percepatan Isu Sawit. Kemudian regulasi ketat dari pasar global. Nah, regulasi UDR mulai tahun 2025 memerlukan traceability, geolokasi, dan sertifikasi bebas deforestasi. Indonesia telah menunda implementasi hingga 2028 dan terus memperjuangkan kemudahan bagi petani-petani kecil yang belum mampu memenuhi syarat teknisnya. Ketiadaan sertifikasi RSPO wajib untuk seluruh perkebunan menyebabkan sebagian kecil pemain industri ekspor yang taat regulasi tumbuh pesat sementara banyak petani kecil tertinggal. Kemudian selanjutnya terdapat tekanan lingkungan serta tekanan yang ada di sosial. Nah, jadi praktek hilirisasi tanpa pengelolaan yang baik riskan meningkatkan polusi pome, penggunaan agrochemical berbahaya, dan dampak buruk ke masyarakat dan ekosistem lokal, sebagaimana teridentifikasi oleh kritik internasional terhadap kondisi pekerjaan serta pencemaran lingkungan di perkebunan besar. Kemudian, tantangan infrastruktur serta logistik. Jadi banyak daerah sentra sawit kekurangan akses infrastruktur memadai, memperlambat distribusi dan produk hilir.
Hal ini bisa menjadi hal yang memperbesar biaya serta mengurangi efisiensi produksi serta persaingan harga di pasar yang ada. Implementasi bertahap biodiesel B40 dan bioprod. Peluncuran B40 pada awal tahun 2025 direspon oleh pelaku industri secara bertahap karena kendala teknis seperti kesiapan fasilitas Pertamina dan pengajuan dokumen alokasi dari Aprobi. Jadi pemerintah diperkirakan mendanai tambahan subsidi hingga 47 triliun untuk mendukung implementasi ini. Jadi keberhasilan hilirisasi sawit ini bukan hanya soal kebijakan yang kita bahas seperti di segmen kedua tadi, tetapi penerapan nyata di lapangan. Ini membutuhkan suatu kolaborasi menyeluruh seperti pemerintah, industri, lembaga riset, serta petani swadaya. Strategi harus dijelaskan secara simultan, teknologi, SDM regulasi, dan logistik, sambil menghadapi tantangan pembiayaan, kepastian hukum, dan teknologi global, serta menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. Jadi, kita lanjut saja ke segmen yang keempat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke segmen keempat. Segmen yang menarik sih menurut saya. Di sini kita akan membahas agenda strategis ke depan mengenai hilirisasi sawit 2025 sampai di 2045. Nah, adapun kerangka makro menuju Indonesia Emas 2045, ini jadi Indonesia telah menempatkan hilirisasi kelapa sawit sebagai pilar kemandirian industri serta energi dalam visi Indonesia Emas 2045. Nilai tambah ekonomi, inklusi petani, dan keberlanjutan lingkungan. Dokumen Roadmap Sawit Indonesia Emas 2045 menegaskan 3 syarat utama. Yang pertama ialah sustainability, traceability, dan market diversification agar seluruh produk turunan sawit diterima di pasar global. Jadi sasaran makro diukur dengan indikator rasio ekspor, PDB, kontribusi sawit hilir pada devisa, penurunan emisi, dan pertumbuhan lapangan kerja industri manufaktur berbasis oleh kimia. Adapun sasaran menengah RPJMN 2025 sampai 2029. RPJMN 2025 sampai 2029 menetapkan sawit sebagai penggerak ekonomi sekaligus lokomotif hilirisasi perkebunan. Target jangka menengah meliputi kenaikan porsi ekspor produk hilir seperti margarin, surfaktan, biodiesel, dan biofuel hingga 65% dari total ekspor sawit pada 2029. Produktivitas kebun rakyat naik 4T CPO per hektar per tahun melalui peremajaan sawit rakyat berbasis bibit unggul dan lot farm management. Digital traceability 100% untuk rantai pasok sawit melalui platform Sipor 1 dan Sinas. Penyiapan blend B40 penuh di seluruh stasiun BBM. Dasar loncatan ke B50 pada tahun 2026. Kemudian akselerasi energi B50, B100, dan bioaftur mulai 2026. Mandat B50 nasional mendorong tambahan permintaan domestik kurang lebih 3 juta ton CPO memicu stabilitas harga tandan buah segar. Untuk menopang B50, kapasitas pabrik biodiesel harus naik 4 juta. 3 pabrik baru telah dibangun dan 2 lagi pada tahun 2026. Kemudian riset bioaftur berbahan minyak inti dan pome mendapat insentif super tax deduction 350% pada PP 74 tahun 2005 tentang fasilitas riset energi terbarukan. Selanjutnya, diversifikasi produk nilai tinggi. Pemerintah mendorong oleokimia premium, fatty alcohol, epoksidis, palm oil, isopropyl palm, serta biolubricants. Center of Excellence for Palm-Based Biopolymers (DKEC Semenkei) ditargetkan menghasilkan 50 paten keluarga baru sebelum tahun 2030. Kemudian ekonomi sirkular dan net zero 2060. Agenda hilirisasi disinergikan dengan peta jalan net zero 2060. Optimalisasi biomasa sawit menjadi listrik off-grid di Sumatera dan Kalimantan. Kredit karbon sukarela serta waste to energy berbasis pome. Selanjutnya, National Palm Oil Carbon Exchange pada tahun 2026 memperdagangkan kredit emisi dari offset pome to biogas dan reforestasi koridor orang utan di Kalimantan Barat. Selanjutnya, Digital dan Industri 4.0. Blockchain traceability pilot di 25 koperasi petani memantahkan geolokasi lahan, tonase TBS, dan bukti bebas deforestasi real time.
Load Enable Mill, dilengkapi Machine Vision untuk memaksimalkan oil extraction rate, integrasi sensor kelembapan tan dan menaikkan rendemen 1,8%. Kemudian AI Demand Forecasting mengoptimasi penyaluran CPO ke kilang, biodiesel, dan oleokimia, memotong biaya logistik sekitar 9%. Nah, inklusif dan pemberdayaan petani. Jadi agenda 2045 mengharuskan nih 70% petani swadaya tersertifikasi ISPO penuh. Modul e-learning ISPO Academy diluncurkan secara gratis, diakses oleh lebih dari 1,2 juta petani melalui jaringan 4G desa digital. Kemudian dasa matching grant BPDPKS Blue Air senilai 3 triliun per tahun, mempercepat replanting, alat panen agronomis, dan kepemilikan saham UKM pada pabrik CPO mini. Kemudian selanjutnya, gender mainstreaming, sediakan kuota 30% kepemimpinan perempuan dalam koperasi hilir sawit tahun 2030, mendorong kesetaraan ekonomi desa. Selanjutnya, infrastruktur hilir dan kek Semangkai, Aron Loksmawe, Dumai, Bitung, dan Galang Batang menjadi 5 super cluster hilir bertema biohub, terhubung Greenport, LNG, NCPO, serta rel KA khusus CPO menekan truck mills hingga 40%. Keuangan hijau dan insentif. Pemerintah menyiapkan palm oil green bond seri sawit hijau senilai 2 miliar USD. Tenornya sekitar 15 tahun, guna membiayai riset Oleo Farma dan irigasi presisi kebun rakyat. Selanjutnya, sustainability link loan, berinsentif margin 2% bila perusahaan menurunkan emisi proses refining kurang lebih di 20% per ton CPO setara. Selanjutnya yang terakhir, geopolitik dan akses pasar. Indonesia bersama CPOPC dengan Malaysia dan Thailand merumuskan Palm Oil Sustainability Compact pada tahun 2007 sebagai jawaban atas EU Deforestation Regulation. Mekanisme mutual rekognisi sertifikasi nasional diupayakan agar petani kecil tetap dapat akses UE. Selanjutnya, diplomasi dagang menuju Afrika Utara, Meksiko, dan Brazil membuka pasar sekitar 2,7 ton produk deterjen dan sawit dan sabun berbasis sawit pada tahun 2030. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen yang terakhir, itu ada segmen rekomendasi dan seruan aksi. Jadi berdasarkan narasi dari segmen 1 sampai ke 4 tadi yang sudah saya jelaskan, ada pun seruan aksi yang harus kita ambil oleh semua pihak. Nah, yang pertama saya akan membahas dari pihak pemerintah mungkin ya. Nah, jadi bagi pihak pemerintah itu harus meningkatkan insentif lokal, fiskal, dan untuk hilirisasi koperasi serta UMKM sawit. Kemudian mewujudkan digital integration antara sistem traceability, PSR, ISPO, dan data agraria. Kemudian bangun pendidikan vokasi dan politeknik sawit di setiap sentra. Perluas green financial instrumen seperti sukuk hijau, sawit, dan kredit karbon petani. Selanjutnya, bagi dunia usaha. Nah, alihkan investasi dari ekstensifikasi ke inovasi hilir, oleokimia, kosmetik, pangan fungsional, bioenergi. Pastikan kebun plasma dan kebun rakyat mendapatkan perlakuan yang adil serta transparan. Buka jalur kemitraan langsung dengan koperasi ISPO Ready. Selanjutnya, bagi akademisi dan riset. Jadi, fokus pada R&D, produk hilir berdaya saing ekspor, food supplement, biodegradable, biopharmaceuticals, serta kembangkan open data traceability system berbasis petani kecil, kemudian melakukan kolaborasi lintas kampus serta lembaga riset, baik di dalam negeri maupun internasional. Bagi masyarakat sipil, awasi implementasi hilirisasi agar tidak merugikan rakyat, perkuat kampanye sawit berkelanjutan berbasis data bukan opini, dorong peran perempuan dalam koperasi sawit serta industri hilir. Kemudian yang terakhir, bagi petani dan koperasi, terus tingkatkan kapasitas melalui pelatihan, digitalisasi, serta akses pembiayaan, kemudian bergabung ke dalam skema PSR dan ISPO, dan yang terakhir, adapun saran bagi saya untuk petani dan koperasi, jangan takut bersuara dan memperjuangkan posisi tawar dalam rantai nilai kelapa sawit. Kemudian, hilirisasi sebagai jalan kedaulatan. Hilirisasi kelapa sawit adalah jalan panjang menuju kedaulatan ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Bukan jalan yang mudah, ada tantangan dalam dan luar negeri.
Tapi inilah saatnya Indonesia berdiri tegak dengan strategi, keberanian, dan kemauan kolektif. Sawit ini bukanlah kutukan, ia adalah berkah jika kita kelola dengan adil. Dari tandan buah segar menjadi produk kosmetik, pangan, bioenergi, dan bioplastik, disitulah kita bisa menambah nilai yang membebaskan petani dari jebakan harga TBS semata. Dari rantai pasok lokal ke pasar global, dari desa-desa di Kalimantan dan Riau ke pusat industri dunia. Inilah waktunya Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu, kita bisa menaikkan hilirisasi tadi, yang tadinya kita hanya menjual sawit ini sebagai bahan baku mentah, kemudian nantinya kita akan bisa mengelola sawit ini menjadi nilai yang lebih tambah lagi. Jadi, membangun industri berbasis rakyat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan menjadi negara maju berbasis agroindustri, bukan sekedar penghasil bahan dan mentah. Hilirisasi sawit ini bukan hanya soal industri, ini adalah soal masa depan. Masa depan ekonomi, masa depan lingkungan, dan masa depan rakyat-rakyat kecil yang ada di Indonesia. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya, Muhammad Hendar Hermawan, mengenai penjelasan hilirisasi sawit tadi. Pesan saya untuk Indonesia, apabila khususnya ke petani-petani kecil yang ada di Indonesia, segeralah menambahkan inovasi-inovasi yang ada untuk menambah nilai jual produk kelapa sawit ke depannya. Karena kita sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia berhak untuk lebih maju ke depannya. Sekian video yang bisa saya jelaskan. Sekiranya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.